Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat. Maka yang terhormat seluruh karyawan serta staf pembina dan sebagainya, hadir yang mulia ini yang saya hormati, hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, syukur-syukur sehat secara ekonomi. Allahumma amin. Diri kita sehat, anak istri kita sehat, orang tua kita sehat, mertua kita sehat, seluruh saudara kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus istiqomah melakukan ibadah. Allahumma amin. Yang kedua, salawat ma'assalam yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh yang ada di sini catat dan diatur oleh beliau Rasulullah SAW sebagai umatnya. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, seluruh karyawan PT Bogasari Provinsi, perusahaan yang besar, alhamdulillah jenengan sedaya dapat bekerja di sini dengan baik, bisa menghidupi anak istri dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Ini adalah patut juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sementara itu masih banyak saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang mungkin yang sudah lulus atau yang masih lulus proses atau yang sudah lulus lama, banyak juga yang belum mendapatkan pekerjaan. Ini juga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum karena keterbatasan waktu, 10 menit ke depan saya selesai. Mudah-mudahan sedikit nanti apa yang kami sampaikan ini dapat merubah watak dan perilaku kita, watak dan sikap kita. Mungkin sebelumnya kurang baik, mudah-mudahan bisa kita rubah menjadi baik. Atau yang belum baik, mudah-mudahan jadi baik. Yang sudah baik minimal kita pertahankan kebaikan itu. Syukur-syukur kita tambah kebaikan itu menjadi yang terbaik. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, orang yang sehat itu mempunyai 1000 keinginan, betul nggak? Orang sehat uangnya banyak, keinginannya pasti banyak. Hanya ada satu keinginan, yaitu orang dalam kondisi sakit. Satu keinginan apa? Ingin cepat-cepat sembuh, betul nggak? Jadi kalau orang yang sakit ingin cepat-cepat sembuh. Begitu juga orang di dunia ini. Tidak ada ceritanya orang hidup di dunia ini mempunyai satu keinginan ingin hidupnya menderita. Semua orang yang hidup di dunia ini ingin hidupnya itu sukses, bahagia. Salahuhum fid dunya wa falahuhum fil akhirah. Kesuksesan, keselamatan dunia semuanya berhasil dan nanti kelak di akhirat itu mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
Orang hidup itu hanya dua, aish kariman au syahidan. Kita hidup di dunia ini hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada ceritanya orang di dunia hidup ingin mempunyai keinginan tidak mulia. Semuanya mulia. Dan kemuliaan itu ada dua pandangan. Pandangan manusia, orang-orang yang berpandangan hidup ini sepenikmat dunia. Jadi orang yang dikatakan mulia di dunia ini menurut pandangan orang-orang penikmat dunia, itu ialah orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhannya di dunia ini dengan baik. Kebutuhan wakai jabatannya tinggi, bojone wayu, omahe gawe, montore padi. Seperti itu. Tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikatakan mulia itu ialah inna akramakum 'indallahi sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Itu yang paling bertakwa. Orang itu dikatakan mulia manakala orang itu dekat dengan Allah. Orang itu dikatakan mulia manakala orang itu mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Dan orang yang sombong ialah orang yang tidak mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bocoran yang sangat penting. Kita umat Islam ini sekalipun melakukan perbuatan dosa yang sangat besar mungkin, itu masih mendapatkan jaminan dientas dari neraka sidil bonus waktu. Kecuali hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni satu dosa orang yang mensekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang menyembah tidak menyembah kepada Allah, itu tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Untuk ini kita sebagai umat Islam ini yakinlah bahwasanya kita ini akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan mendapatkan kenikmatan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jadi hidup mulia seperti itu. Kemuliaan kita ini, yang pertama kita harus dekat dengan Al-Quran. Salah satu yang bisa merubah watak dan sikap manusia itu ialah Al-Quran. Yang dapat mengubahkan hati manusia yang keras itu ialah Al-Quran. Kita satu contoh para jamaah rahimakumullah. Al-Quran diturunkan di Mekah. Sampai detik ini, hari ini, kota Mekah itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pernah diturunkan di Mekah. Padahal di Mekah itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Janda dan lain sebagainya. Banyak Abu Janda. Mulia karena Al-Quran pernah diturunkan yaitu di Mekah. Begitu juga Madinah. Al-Quran diturunkan Madinah. Madinah mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mulia sampai ila yaumil qiyamah, dan kelak di akhirat beliau juga mensyafaati kita. Kalau kita ingin mulia para jamaah rahimakumullah, hendaknya kita ini selalu membaca Al-Quran setiap hari. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa itu mulia karena juga sebagian ritual Rasulullah SAW tatkala Isra dan Mi'raj juga Al-Quran ada di sana. Mulia semua. Intinya kalau kita ingin mulia, maka kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, Aumul syahidah, sesuatu yang dirindukan oleh umat Islam dan umat-umat di seluruh dunia, kepingin mati syahid. Jadi syahid itu yang diartikan perang. Kita bekerja untuk menghidupi anak istri ini syahid. Apabila kita dalam perjalanan lalu ada kecelakaan, ya jangan sampai terus kita menjadi syahid. Asal diniati dengan niat yang baik. Sesuatu yang baik harus diniati dengan baik. Kita mencari ilmu, mati syahid. Mendidik anak, mati syahid.
Semuanya syahid. Menghidupi keluarga, anak, istri. Kalau kita meninggal itu adalah syahid. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Terakhir, apa yang kami sampaikan? Siapa sih yang dapat merubah dan mengangkat sikap kita ini? Ya kita ini sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah itu tidak akan merubah nasib kita, perilaku kita, watak kita, ibadah kita, kecuali diri kita sendiri. Ada kemauan untuk berubah, ada kemauan untuk mencari hidayah, maka disitulah Allah akan memberikan suatu perubahan-perubahan, memberikan hidayah-hidayah itu karena kita memang mencari hidayah, karena kita memang ingin berubah. Sebentar lagi kita di bulan suci Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seterusnya kalau kita ini sering-sering membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, perlu sedikit-sedikit membaca Al-Quran, sedikit-sedikit membaca Al-Quran, terus setiap hari one day one juz, kalau tak bisa satu lembar atau satu ayat, seterusnya kita baca. Insya Allah hidup kita ini akan tenang, bahagia, akan damai, dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saya kira para jamaah rahimakumullah, itulah sekelumit apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekalipun tidak banyak, apa yang kami sampaikan ini minimal dapat merubah watak dan sikap diri kita ini, ya, untuk lebih dekat kepada Allah. Mumpung kita ini masih hidup, diberi oleh Allah hidup sehat, kita mohon hidayah kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar langkah-langkah kaki kita ini dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke masjid, untuk menuju ke masjid taklim. Mari kita bersama-sama sholat berjamaah di belakang imam sebelum kita ini disolati di depan imam. Marilah kita datang ke masjid dengan melangkah kaki kita yang masih sehat sebelum kita datang ke masjid sudah tidak bisa apa-apa dalam keadaan dipotong berat-berat. Hadirin para jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya nurus samawati wal ardi wa ya qayyimas samawati wal ardi wa ya samadas samawati wal ardi wa ya zainas samawati wal ardi wa ya jamal samawati wal ardi wa ya dzal jalali wal ikram wa ya mursal muslimin aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah wa mudabbil abidin farijal ghammi al mawmi wasulil mustaslimin wa mujib su'alil abidin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.